Ini adalah riwayat hidupku. Di setiap dekade, tahun, bulan, bahkan hari, aku biasanya menulis apa yang sudah terjadi di hidupku. Apa yang sudah kulakukan untuk orang-orang di sekitarku. Apa yang mereka balas untukku. Di hari tua ini, hari-hariku biasanya kosong. Orang-orang semakin melupakan keberadaanku. Namun di tahun ini, aku seperti dilirik lagi oleh banyak orang. Rasanya seperti melakukan perjalanan waktu ke masa kecilku, bahkan sebelum namaku terukir di hadapan orang-orang itu. Ini adalah momen dan kesempatanku untuk dapat merasakan masa itu lagi. Keraton Hadiningrat Surakarta semakin menonjolkan kemajuan sektor wisatanya dengan memperbanyak promosi melalui media-media digital seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan bahkan website resmi sendiri. Kini Ketaro Budiman, founder dari wisata keraton ini, menyatakan bahwa media online dianggap media yang paling efektif untuk memasarkan suatu tempat wisata dikarenakan jangkauannya yang luas pada manusia di era globalisasi. Wah, baru tahu kalau keraton sekarang jadi tempat wisata. Ya ampun, mana aja aku dari dulu. Oh, aku tahu. Halo? Halo Jack, tumben telepon. Iya nih. Tahu gak sih, Mem? Masa di TV keraton di kota kita tahu-tahu udah jadi tempat wisata aja? Serius? Keraton Hadiningrat itu? Emang sekarang isinya apa aja? Jujur, aku juga gak tahu sih. Besok kita turun ke situ yuk. Ya, besok aku ada acara keluarga Jack, nggak bisa ikut. Oh, ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu gini aja. Besok aku ke sana terus lihat-lihat dulu tempatnya bagus apa enggak. Ntar kalau bagus kapan-kapan kita ke sana, oke? Oke, pastilah itu. Ya udah, aku dipanggil orang tua aku nih. Oke, bye. Wah, bagus-bagus banget ini bangunan-bangunannya. Otentik sama budaya Jawa di Solo. Jarang juga ya melihat budaya-budaya tradisional zaman sekarang. Kalau dulu kirim ke Mavelin. Apa ya itu? Toko souvenir tapi kok pakai askara Jawa namanya? Itu bacanya Antomoroti, nama dari toko ini. Dalam bahasa Indonesia, artinya uang datang. Oh, baru tahu saya. Ribetnya pakai askara Jawa. Loh, kok ribet tadi? Gak cuma toko ini kok yang pakai aksara Jawa, tapi hampir seluruh nama tempat dan fasilitas umum di keraton ini memiliki tulisan aksara Jawanya sendiri. Nah tapi Mbak, kalau nggak ada yang bisa baca, apa gunanya dipajang? Loh, justru itu yang diinginkan dari pendiri tempat wisata ini, supaya kita mengenal aksara Jawa sebagai kekasan dari budaya Jawa sekaligus sebagai salah satu budaya daerah Indonesia yang perlu kita lestarikan. Walah, begitu toh Mbak. Omong-omong kok Mbak bisa sampai tahu pendiri tempat wisata ini? Dulu, saya, teman saya, dan bos saya yang melopori berdirinya wisata keraton sekarang ini. Loh, kok bisa? Jadi gini, Kota Solo di zaman pandemi ini sepertinya kekurangan kekayaan dan keaslian budaya yang seharusnya menjadi ciri khas dari kota ini. Iya bener banget bos, seharusnya kita bisa lakukan sesuatu supaya Surakarta ini tetap menunjukkan coraknya sebagai kota yang budaya Jawanya kental. kira-kira apa ya? Bagaimana kalau kita kembangkan makanan tradisionalnya? Solo itu kota kuliner loh. Tapi dari dulu Solo juga kota kuliner. Seharusnya kita bisa kembangkan yang lebih baru. Kita buat teater seni musik mungkin. Gimana kalau museum kota? Pagelaran tari tradisional. Pertunjukan wayang? Gimana kalau tempat wisata? Nah, itu dia. Wah, setuju banget sih itu. Gitu, bisa nih kita mengembangkan Keraton Hadiningrat Surakarta. Waduh, apa itu? Saya kan bukan asal Solo. Keraton itu suatu istana kediaman raja atau ratu. Nah, di Surakarta sendiri ada juga yang namanya keraton. Dahulu kegiatan kerajaan dalam keraton Solo ini pastinya lebih aktif, dipimpin oleh raja ataupun ratu, berketurunan Jawa. Iya Jawa, suku Jawa yang sekarang menjadi salah satu suku yang diakui di Indonesia. Suku yang termasuk pada golongan Deutero Melayu Austronesia yang diperkirakan bermigrasi dari Teluk Tongkin ke Nusantara sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Lalu menyebar ke pesisir dan pedalaman sembari membawa kebudayaan Dongson atau yang lebih dikenal sebagai kebudayaan perunggu. Wow, informatif sekali ya. Tapi sekarang suku Jawa sudah menjadi bagian dari WNI. Kalau dulu mereka hidup sebagai satu kerajaan, sekarang mereka hidup berdampingan sebagai satu negara. Iya, mereka sekarang sudah menjadi bagian dari warga negara Indonesia sebagaimana telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yaudah, bisa nih kita angkat Keraton Hadiningrat Surakarta sebagai situs wisata. Kita bisa tambah pertunjukan seni di malam hari, atau ukiran-ukiran aksara Jawa di gedung-gedung,
atau sewa baju adat. Pokoknya banyak lagi deh. Gimana? Deal? Deal. Kita namai proyek ini Proyek Bekas, BKS, The Beauty of Keraton Surakarta. Nah, gitu deh. Itu sudah kami rencanakan setahun yang lalu. Di zaman-zamannya corona masih liar. Kebetulan di tahun 2022 ini sudah reda. Jadi bisa rame deh keraton ini. Sekarang tugas Mbak cuma membantu meramaikan toko Artomoro ini punya ibu saya. Karena hari ini hari Minggu, ya saya bantu jualan sekaligus melihat perkembangan keraton ini. Alah, cerita mbaknya menarik juga ternyata. Ayo dek, sekalian udah mampir. Gak mau kan keluar keraton tanpa bawa buah tangan? Yah, padahal saya masih mau jalan-jalan sih. Tapi karena sepertinya jualannya menarik, gak apa-apa deh aku beli. Di sini kami menjual banyak barang-barang tradisional seperti alat musik tradisional Jawa dan sewa baju adat Jawa. Untuk alat musik sendiri yang kami jual secara umum yang paling laris udah pasti beberapa alat gamelan sih dek. Contohnya, yang pertama adalah kendang. Alat musik tradisional Jawa ini termasuk alat musik membranopon yang berarti sumber bunyinya dengan memanfaatkan kulit atau selaputnya. Cara memainkannya adalah dengan dipukul. Fungsinya adalah sebagai penentu tempo pada musik untuk mengiringi tarian atau silat. Kendang juga dipakai untuk mengiringi arak-arakan. Ada juga nih beberapa alat musik lain seperti bonang, bonang penerus, demung, saron, peking, kenong, ketuk, selentem, gambang, gong, dan terebak. Gimana dek? Aduh, bagus-bagus banget sih jualannya. Saya jadi nggak bisa milih. Itu di sini ada sewa baju adat loh. Mari saya tunjukkan. Untuk perempuan, di sini kita sewa baju adat seperti kebaya Jawa Tengah. Oh, boleh deh. Adik tahu nggak, kebaya Jawa itu melambangkan bahwa perempuan Jawa harus bisa menjaga diri mereka dimanapun mereka berada. Unik kan budaya Jawa zaman dulu? Tidak seperti sekarang, wanita bahkan remaja baik perempuan maupun laki-laki sering melakukan pergaulan bebas. Padahal yang namanya pergaulan bebas itu sangatlah berbahaya loh. Seks bebas dalam pergaulan bebas dapat menyebabkan penularan penyakit HIV atau AIDS yang dapat tertular ke bayi saat kehamilan. Biasanya remaja zaman sekarang melakukan pergaulan bebas karena gengsinya terlalu tinggi. Padahal tingkat kestabilan emosional remaja belum stabil. Beberapa dari mereka tidak memiliki pegangan hidup spiritual yang baik pula. Itulah yang mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak etis itu. Oh, begitu toh mbak. Ya udah deh, saya beli alat musiknya. Saya pilih-pilih dulu. Oke deh, ingat ya, selalulah lestarikan budaya Indonesia ini sebagai kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia. Iya mbak, keberagaman dan pluralitas di masyarakat ini juga harus kita jaga sebagai wujud toleransi kita. Seperti yang tertuang pada Alkitab Perjanjian Baru Yakobus bab 2 ayat 8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Wah, cerdas kamu dek, menggunakan Alkitab sebagai dasar iman Kristiani yang baik untuk menghadapi keberagaman yang ada di Indonesia. Maaf, aku udah di keraton nih. Tadi barusan beli oleh-oleh, tapi mau jalan-jalan lagi. Wah, gimana tuh liburannya? Sejauh ini sih aku melihat keraton sebagai tempat wisata yang luar biasa sih. Kapan-kapan dolan yuk. Ini adalah riwayat hidupku. Hari ini hariku dapat menikmati masa itu lagi. Orang-orang tidak sekedar melewatiku, namun memperhatikan keberadaanku. Karena jasa segelintir orang, aku bisa tampil lagi di hadapan orang banyak, menunjukkan lagi pesona yang selama ini terpendam di dalamku. Aku bukan lagi sang terlupakan, tapi akulah sang keraton Surakarta.